Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'aida yataqarraru bi taqarrubi sinin wa ja'ala al-udhiyata asasan lin-najati ila bulughil maram. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi arsala rasulahu liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun muflihun. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat ini kita berada dalam hari raya Idul Adha, di mana seluruh umat Islam berkumpul di tanah suci untuk memperlihatkan loyalitasnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah haji ini merupakan ibadah yang semata-mata untuk menampakkan loyalitas seorang hamba terhadap penciptanya. Mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa adzin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min kulli fadin amim. Baik Pak Jambe, tadi lagi ngelihat komen-komen. Thank you atas sudah diingatin. Maupun yang menaiki unta-unta yang lurus yang datang dari seluruh penjuru dunia, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Labbaik ya Allah, kami hanya memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Allahumma labbaik ya Allah, kami hanya memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Inilah ibadah haji yang menampakkan satu kesatuan dan persatuan umat. Iya Mas Hadi, yang menampakkan salam kesamaan dan kebersamaan umat Islam. Bagaimana dia sudah menanggalkan segala atribut sosialnya. Kayaknya gue nggak bisa ngedrone teman-teman karena gue kan nggak bawa alat-alat ya. Jadi live-nya di sini aja. Kalau kalian lihat di depan gue ini ada drone sebenarnya pakai Phantom. Nah gue kesini tuh nggak bawa tim. Jadi gue hanya bawa badan aja sama alat-alat gimbal sama handphone aja. Jadi terbatas. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh aja sih, kalau untuk saat ini masih bebas teman-teman. Kalau kalian mau kesini segera sebelum acara Idul Adha ini sudah selesai. Kalau sudah selesai di sini clear lagi, dan yang masuk lagi di tempat ini hanya orang-orang yang mempunyai akses. Jadi masyarakat yang mau datang dan melihat suasana Idul Adha di pagi hari ini, silahkan monggo langsung datang ke tempat ini. Sebelum acara perayaan Idul Adha ini sudah selesai, kalau panisnya sudah pulang dan jamaah sudah pada pulang juga, di sini akan clear lagi teman-teman.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keadaan umat Islam yang sedang berada di wukuf di Arafah dengan pakaian yang seragam, menghilangkan segala atribut-atributnya yang dia miliki di negaranya masing-masing, hanya semata-mata Baik Mas Wiryo, baik. kepada perintah. Disuruh memakai ihram, wala yang tidak dijahit, mau apa tidak. Dari loyalitasnya, ya Allah, karena kau yang perintahkan, ya Allah, apapun yang kau perintahkan saya laksanakan. Disuruh tawaf 7 keliling di Masjid Baitullah, karena itu perintahmu ya Allah, saya laksanakan ya Allah. Disuruh sa'i, disuruh wukuf dan seterusnya, ini semata-mata karena perintahmu ya Allah. Sampai Allah adakan larangan-larangan dalam ihram, dilarang pakai wangi-wangian, dilarang memotong kuku, dilarang untuk membunuh binatang dan seterusnya. Subhanallah, sekecil apapun ya Allah, kalau itu laranganmu akan saya taati ya Allah. Apalagi larangan-larangan yang besar, dilarang potong kuku, apa bahayanya? Tidak ada, cuma perintah Allah. Maka ibadah haji merupakan loyalitas seorang hamba kepada Allah yang terakhir, hanya semata-mata melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah walaupun sekecil-kecilnya. Lah inilah yang banyak memberikan pengorbanan. Ibadah haji itu dia berkorban harta, berkorban perasaan, melawan hawa nafsu, menghilangkan segala rasa ambisinya. Di hadapan Allah hanya tunduk dan patuh dengan mengorbankan segala-galanya. Inilah bukti seorang hamba yang taat dan loyal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu saya menghimbau, mari dalam acara ini supaya kita kembalikan kesatuan Untuk sholat berjamaah online walau alam ya. Allah telah Aku nggak tahu sebenarnya. Mungkin bisa nanya ke guru-guru kita dulu. Berpeganglah kalian kepada tali Allah, agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka dalam khutbah Idul Adha ini saya menghimbau kepada tokoh-tokoh umat yang merasa pemimpin umat, tolong tanggalkan. Waalaikumsalam. Kalau kau mencintai kedudukan, Mas kau Rian. mencintai jabatan, tanggalkan ambisinya. Dan karena ambisi pribadi dari tokoh-tokoh umat ini tega. Yes, benar banget Mas Jambe. Maka saya mengimbau, mari kita berkorban. Korban apa? Menanggalkan ambisinya. Itu suatu korban demi kesatuan dan persatuan umat Islam. Wa ati Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa la. Iya, sama-sama Mbak Xiaomi. Taatlah kau kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan Selamat Idul Adha Mbak Mas Ardi. Yuk kita sama-sama berkomentar yang santun teman-teman. Karena gue live di sini nih bukan untuk apa, hanya menyampaikan aja suasana Idul Adha di Jakarta International Stadium. Apalagi nih hari raya Islam ya. Yuk kita sama-sama saling menghormati dan saling menyembah. Karena di situ nggak ada manfaatnya sama sekali teman-teman. Tinggalkan segala perbedaan, tinggalkan segala ambisi pribadi. Ini seluruhnya untuk menuju kepada kesatuan dan persatuan umat Islam. Baik, baik Mbak Naja. Dimintai pertanggungan jawab. Mengapa umat Islam itu bercerai-berai? Yang dimintai pertanggungan jawab adalah tokoh-tokoh umat ini yang membuat rakyat pecah belah. Mari kita kembali. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam peristiwa ini kita tunjukkan seorang hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam.
bagaimana dia loyalitasnya kepada Allah yang mungkin tidak ada makhluk di bumi ini kayak Nabi Ibrahim. Loyalitasnya mengorbankan yang ia cintai demi untuk yang lebih dia cintai. Bagaimana tidak, Nabi Ibrahim yang di negerinya menghadapi Raja Namrud yang kejam dan diktator, kemudian menghadapi ayahnya sendiri yang menjadi tukang bikin berhala, kemudian berhalanya disembah. Ini arahullahu maka siap. Makasih atas arahannya. Kemudian Nabi Ibrahim dengan kebijaksanaan, daripada terjadi penumpahan darah di negerinya, dia hijrahlah dari Mesopotamia menuju Palestina, dan dari Palestina dia terus ke tanah suci Mekah. Di dalam perjalanannya dia selalu menghambakan seorang putra, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kepada kami ya Allah anak yang soleh. Inilah pemikiran seorang tua, agar ada penerus generasinya nanti akan melanjutkan daripada perjuangannya. Itu pun terjadi pada diri Nabi Zakaria. Tatkala beliau sampai umurnya 120 tahun, istrinya berumur 98 tahun, yang tidak mungkin dia punya anak, tapi dia yakin, dia berdoa kepada Allah, tidak pernah gagal. Dan dia mengambil pelajaran kepada Siti Maryam. Ketika Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Siti Maryam, dia mendapatkan buah musim panas pada musim dingin, buah musim dingin pada musim panas. Dengan kejadian ini, Nabi Zakaria pun berdoa untuk mendapatkan seorang putra sebagai penerusnya, walaupun umurnya sudah begitu lanjut. Inni wahanal azmu minni wasta'anar ra'su sayba wa lam akun bidu'atika sadiya. Inni hilkul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali. Subhanallah. Nabi Zakaria merintih kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya tulang-tulang saya sudah lumpuh, kepala saya sudah menyala dengan uban, tapi saya yang khawatir ya Allah, siapa nanti kepemimpinan sesudah saya yang akan meneruskan perjuangan saya, sedang istri saya mandul. Berikanlah saya ya Allah seorang anak yang soleh, yang mewarisi saya dan mewarisi ajaran-ajaran nenek moyang kita, para nabi dan para rasul. Inilah rintian Nabi Zakaria, begitulah rintian Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian Allah kasih kabar gembira bahwa Allah akan memberikan seorang anak yang sabar. Itulah Nabi Ismail, dikabulkan oleh Allah. Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah, walaupun istrinya 98 tahun, ternyata dia melahirkan seorang bayi, Nabi Yahya alaihissalam sebagai penerusnya. Maka pemikiran semacam ini harus pindah pada pemikiran kita sekarang ini. Marilah kita seluruh umat Islam berpikir, siapa nantinya akan memimpin negara ini, siapa yang akan memimpin bangsa ini. Wujudkanlah generasi-generasi yang akan datang, generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi pada saat Nabi Ismail sudah berumur 12-13 tahun, yang rupanya gagah, otaknya cerdas dan cekatan? Apa yang terjadi? Belum selesai ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk berkorban kesekian kalinya, untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada waktu itu, dia menyatakan kepada anaknya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Apa yang terjadi di tengah-tengah Nabi Ibrahim cinta sama Nabi Ismail?
otaknya yang cerdas, cekatan, sudah membantu pekerjaan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Subhanallah, subhanallah. Kemudian Nabi Ibrahim minta pendapat kepada anaknya. Fantur mada tahu, wahai anakku, bagaimana pandanganmu, bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail dengan gagah, tidak ada rasa ragu-ragu. Qala ya abadi if'al ma tu'mar, satajidini insyaallahu minas sholihin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, dan pasti kau akan melihat saya dalam keadaan sabar. Subhanallah, subhanallah. Suatu beban yang diberikan kepada Nabi Ibrahim yang tidak mungkin kita bisa menerima beban semacam itu. Tapi Nabi Ibrahim begitu menjawab anaknya tegar, tidak ada keraguan-raguan, maka Nabi Ibrahim bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Ini namanya loyalitas kepada Allah tanpa reserve, semata-mata karena loyal kepada Allah. Maka kita tunjukkan sekarang keloyalan kita kepada Allah. Apa pengorbanan kita? Loyalitas membutuhkan pengorbanan. Loyalitas jadi dengan sendirinya. Loyalitas Nabi Ibrahim dengan pengorbanan. Diperintahkan menyembelih anaknya. Setelah Nabi Ibrahim sudah siap semuanya, apa yang terjadi? Iblis tidak diam untuk menggagalkan Nabi Ibrahim. Didatangkan kepada istri dia, datang Iblis ke Siti Hajar. Hai Siti Hajar, kau duduk dulu tenang di rumahku. Apa kau tidak melihat suamimu bawa tali, bawa golok untuk menyembelih anakmu? Siti Hajar berkata, apakah ada ayah yang akan menyembelihkan anaknya? Iya, karena dia merasa itu perintah Allah. Dijawab oleh Siti Hajar, kalau itu memang perintah Allah, jangankan anak saya pun siap untuk disembelih seperti anakku kalau memang itu perintah Allah. Tidak tinggal diam, dia datang kepada Nabi Ismail. Hai Ismail, apa kau tidak melihat ayahmu yang bawa tali dengan golok itu? Iya, saya tahu. Itu semuanya karena perintah Allah. Saya rela diri saya korbankan demi cinta, demi karena perintah Allah. Didatangi Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kau tidak cinta sama anakku yang cerdas, cekatan seperti itu? Apa kata Nabi Ibrahim? Ini jadi pelajaran pada kita. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai iblis, saya cinta kepada anakku, tetapi saya lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya korbankan apa yang saya cintai karena untuk demi perintah yang lebih saya cintai. Mari kita introspeksi pada diri kita semuanya. Sejauh mana pengorbanan kita ini? Maka selalu saya menghimbau, hai pemimpin-pemimpin umat, marilah kita bersatu. Jangan karena ambisi pribadimu untuk mencari jabatan, untuk mencari kedudukan, untuk mencari popularitas, kau korbankan umatmu bercerai-berai. Kau korbankan umatmu berpisah, bercerai-berai karena ambisimu. Marilah korbankan ambisimu, tanggalkan ambisimu, bersatulah pemimpin-pemimpin umat. Mari bawa umat ini ke jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah suatu sejarah yang akan menjadi tolok ukur pada kehidupan kita. Kalau kayak itu keadaan orang yang loyal kepada Allah, memerlukan pengorbanan dan pengorbanan. Marilah kita juga bisa berkorban. Korbankanlah nafsu kita, korbankanlah keinginan kita. Apabila keinginan itu bertentangan kepentingan umum, di dalam kaidah ilmu usulil fikih
Sudah dinyatakan maslahatul jam'i muqaddam ala maslahatil fard. Allah tidak melarang kepentingan pribadi. Persilakan kepentingan pribadinya, tidak dilarang oleh Allah. Tapi kalau kepentingan pribadi itu nanti akan merugikan kepentingan umum, maka kaidahnya maslahatul jam'i, kepentingan umum muqaddam, didahulukan daripada kepentingan pribadi. Inilah yang terjadi peristiwa pada Idul Adha. Baik kita ambil hikmahnya dari haji, kita ambil hikmahnya dari sejarah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna ablawal kalami kalamullahil malikil mannan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasra abdah wa a'azza jundah wa ghazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'at tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali alamin. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, yang terbaik untuk bangsa kami ya Allah, yang terbaik untuk negara kami ya Allah. Amin. Berilah kami pemimpin ya Allah, berilah kami pemimpin ya Allah, berikanlah kami pemimpin ya Allah yang mencintai-Mu ya Allah. Amin. Dan Kau mencintainya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang mencintai-Mu ya Allah, dan pemimpin yang Kau cintai ya Allah. Amin. Berilah kami pemimpin yang jujur ya Allah. Amin. Jauhkanlah kami dari pemimpin yang dusta ya Allah. Amin. Berikanlah kami pemimpin ya Allah, pemimpin yang amanah ya Allah. Amin, Jauhkan ya kami Allah. dari pemimpin-pemimpin yang berkhianat kepada bangsanya dan negaranya. Amin ya Ya Allah. Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang tabligh, yang selalu menyampaikan kebenaran ya Allah. Amin. Bukan menyampaikan kebohongan ya Allah. Amin. Bukan merekayasa pencitraan ya Allah. Amin, ya Bukan Allah. penipu-penipu rakyat ya Allah. Amin. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang fatonah, Amin, pemimpin ya yang Allah. cerdas, Amin. pemimpin yang berilmu, Amin, pemimpin ya Allah. yang menguasai segala persoalan ya Allah. Amin, amin.
dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan rakyatnya ya Allah. Amin ya Allah. Pemimpin yang cerdas, Amin. pemimpin yang berilmu ya Allah. Amin. Sehingga kita punya pemimpin siddiq, amanah, tabligh wa qana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat Amin, wal ya Allah. muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin, ya Allah. Allahumma ahlil kafarata wal murtadiyata wal musyrikin. Amin, ya Allah. A'da'ad-din. Allahumma aslih man fi salatihi salahul islam wal muslimin. Amin, ya Allah. Allahumma aslih man fi halatihi salahul Islam wal muslimin. Amin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Amin. Allahumma umat Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Allahumma hdi umat Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Allahumma hdul man khadala umat Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Azizu ya Ghaffar, ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah. Allahumma inna ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, irfa'na al-bala wal waba wal ta'un. Amin ya Allah. Nasrana min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin fil ya Allah. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.